Pernahkah lu merasa seperti berjalan di dalam kabut tebal, di mana lu bisa merasakan kehadiran seseorang, namun tidak benar-benar bisa melihat wujudnya dengan jelas, padahal sebenarnya dia berada tepat di depan mata lu? Berhentilah menjadi buta secara emosional dan mulailah membuka mata lu lebar-lebar. Karena hari ini kita akan membongkar tarian rahasia dari kode-kode halus yang selama ini lu lewatkan begitu saja. Sebuah tanda bahwa seorang wanita sebenarnya sedang menaruh perhatian besar padamu, namun lu terlalu tidak peka untuk menyadarinya, bro. Bayangkan sebuah ruangan yang dipenuhi oleh kebisingan, denting sendok yang beradu dengan cangkir porselen, aroma kopi yang menguar tajam menusuk hidung, dan percakapan-percakapan kosong yang berterbangan di udara seperti debu yang tak terlihat. Di tengah hiruk-pikuk itu ada satu pasang mata yang terus-menerus kembali ke arahmu, sebuah radar biologis yang telah terasah selama ribuan tahun evolusi manusia. Kita seringkali berpikir bahwa komunikasi hanyalah tentang kata-kata yang keluar dari mulut, padahal kenyataannya, bahasa verbal hanyalah puncak kecil dari gunung es yang sangat besar di bawah permukaan laut. Sebagian besar interaksi manusia terjadi di ranah bawah sadar, melalui mikrosekonden kontraksi otot wajah, pelebaran pupil, dan pergeseran posisi tubuh yang halus. Lu mungkin merasa bahwa hidupmu biasa-biasa saja, tidak ada yang spesial. Namun di luar sana, ada seorang wanita yang sedang melakukan pemindaian emosional terhadap setiap gerak-gerikmu. Masalahnya, bro, lu seringkali terlalu terjebak dalam pikiranmu sendiri, terlalu sibuk dengan gadget lu, atau mungkin terlalu rendah diri untuk percaya bahwa ada seseorang yang benar-benar tertarik padamu. Ketidaksadaran ini bukan hanya membuat lu kehilangan peluang untuk menjalin hubungan, tetapi juga membuat lu kehilangan momen-momen indah di mana lu sebenarnya dihargai dan diinginkan. Mari kita bedah satu persatu, mulai dari hal yang paling mendasar, namun paling sering diabaikan, tatapan mata. Mata adalah jendela jiwa, dan ini bukan sekadar pepatah kuno yang klise. Secara biologis, ketika seseorang melihat sesuatu yang mereka sukai, otak mereka melepaskan dopamin yang menyebabkan pupil mata melebar secara otomatis. Fenomena ini disebut midriasis dan terjadi di luar kendali kesadaran. Jika lu sering menangkapnya sedang menatapmu, lalu dia dengan cepat membuang muka saat lu membalas tatapannya, itu bukanlah tanda dia membencimu atau merasa risih. Justru sebaliknya, itu adalah reaksi refleks dari rasa malu yang bercampur dengan ketertarikan. Bayangkan, dia sedang mengamati detail wajahmu, cara lu tersenyum, atau bahkan cara lu mengerutkan dahi saat sedang berpikir serius. Ketika lu memergokinya, detak jantungnya meningkat secara tiba-tiba, memicu respons fight or flight yang membuatnya segera mengalihkan pandangan. Namun, perhatikan polanya, bro. Jika dalam waktu singkat dia kembali menatapmu, itu adalah tanda bahwa gravitasi ketertarikannya jauh lebih kuat daripada rasa malunya. Dalam psikologi sosial, ada yang disebut dengan the 3-second rule dalam konteks nonverbal. Jika seseorang menatapmu lebih dari 3 detik, ada pesan emosional yang sedang dikirimkan. Tapi lu, dengan kepolosan atau mungkin kebodohanmu, seringkali menganggap itu hanya kebetulan belaka. Lu berpikir, mungkin dia cuma lagi melamun dan kebetulan arah matanya ke gue. Berhentilah meragukan instingmu, bro. Mata tidak pernah berbohong. Dan jika lu mulai memperhatikan frekuensi tatapan itu, lu akan menyadari bahwa lu adalah pusat dari dunianya saat itu. Selain mata, mari kita bicara tentang bahasa tubuh yang lebih luas, yaitu prinsip kedekatan fisik atau proksimitas. Edward T. Hall, seorang antropolog terkemuka, pernah mencetuskan teori tentang proximics, di mana manusia memiliki zona-zona ruang personal. Ada zona publik, zona sosial, zona personal, dan zona intim. Ketika seorang wanita memperhatikanmu, dia akan secara tidak sadar mencoba untuk melanggar batas-batas zona tersebut. Dia akan mencari alasan untuk berada di dekatmu, meskipun ruangan itu sangat luas. Jika lu sedang berada di sebuah acara sosial, perhatikan di mana dia berdiri. Apakah dia selalu berada dalam radius beberapa meter darimu? Apakah dia seringkali kebetulan lewat di depanmu atau berdiri di dekatmu saat mengantre makanan? Ini bukan kebetulan, bro. Ini adalah upaya bawah sadar untuk masuk ke dalam medan energi lu. Dia ingin merasakan kehadiranmu, mencium aroma parfummu, dan mendengar suaramu dengan lebih jelas tanpa harus berteriak. Perhatikan juga arah ujung sepatunya. Ini adalah rahasia kecil dalam bahasa tubuh.
Kaki manusia cenderung menunjuk ke arah apa yang paling menarik perhatian mereka. Jika dia sedang berbicara dengan orang lain, namun ujung sepatunya menunjuk ke arahmu, itu berarti secara mental dia sebenarnya ingin berada di dekatmu. Tubuh manusia adalah mesin kejujuran yang luar biasa jika lu tahu cara membacanya. Lu mungkin berpikir dia hanya bersikap ramah, tapi keramahan biasa tidak melibatkan upaya konstan untuk memposisikan diri secara fisik di dekat seseorang. Ada juga fenomena yang disebut mirroring atau peniruan. Ketika dua orang memiliki koneksi yang kuat atau salah satunya sangat tertarik pada yang lain, mereka akan secara tidak sadar meniru gerakan tubuh satu sama lain. Jika lo meminum kopi, dia akan meminum kopinya. Jika lo menyadarkan tubuh ke kursi, dia akan melakukan hal yang sama beberapa saat kemudian. Ini adalah cara otak menciptakan rasa harmoni dan kesamaan. Dia ingin menunjukkan kepadamu, di tingkat seluler, bahwa aku sama sepertimu. Kita memiliki ritme yang sama. Namun, lu seringkali terlalu sibuk bercerita tentang dirimu sendiri atau malah asyik dengan duniamu sendiri, sehingga lu tidak menyadari bahwa dia sedang melakukan tarian sinkronisasi ini denganmu. Mari kita masuk lebih dalam ke aspek yang lebih emosional dan kognitif, yaitu perhatian terhadap detail-detail kecil. Wanita memiliki kemampuan observasi yang jauh lebih tajam dibandingkan pria dalam hal interaksi sosial. Jika dia mulai mengingat hal-hal kecil yang pernah lu ucapkan secara sepintas, mungkin tentang jenis kopi favoritmu, nama anjing peliharaanmu waktu kecil, atau impian konyolmu untuk mendaki gunung tertentu, itu adalah tanda yang sangat kuat. Mengapa? Karena ingatan manusia sangat selektif. Kita hanya menyimpan informasi yang kita anggap berharga. Dengan mengingat detail kecil tentang hidupmu, dia sebenarnya sedang memberitahu lu bahwa setiap kata yang keluar dari mulutmu adalah investasi berharga baginya. Lu mungkin merasa heran, kok dia ingat ya gue pernah bilang gitu 2 minggu yang lalu? Itu bukan karena dia memiliki ingatan fotografis bro, tapi karena dia mendengarkanmu dengan seluruh jiwanya. Dia memperhatikanmu saat lu bahkan tidak memperhatikan dirimu sendiri. Bandingkan ini dengan teman-teman biasa yang mungkin lupa nama belakangmu atau apa pekerjaanmu. Perhatian terhadap detail adalah bentuk tertinggi dari rasa hormat dan ketertarikan. Selain itu, perhatikan bagaimana dia bereaksi terhadap leluconmu. Lu mungkin bukan seorang komedian stand-up, dan mungkin leluconmu terkadang garing atau tidak lucu sama sekali. Namun, jika dia adalah orang yang paling keras tertawa atau setidaknya selalu memberikan senyuman tulus setiap kali lu mencoba melucu, itu adalah tanda bahwa dia sedang mencoba membangun koneksi positif denganmu. Tawa adalah cara alami manusia untuk melepaskan endorfin dan menciptakan ikatan. Dia tertawa bukan hanya karena ceritanya lucu, tapi karena dia menikmati fakta bahwa lu adalah orang yang menceritakannya. Dia ingin lu merasa percaya diri. Dia ingin lu merasa bahwa lu adalah orang yang menarik. Dan di sini letak kebodohan banyak pria, bro. Mereka menganggap diri mereka memang sangat lucu. Padahal sebenarnya, wanita itulah yang sedang memberikan panggung bagi mereka agar mereka merasa hebat. Kemudian ada aspek preening atau perilaku merapikan diri. Dalam dunia hewan, burung akan merapikan bulunya untuk menarik pasangan. Manusia tidak jauh berbeda. Jika setiap kali lu masuk ke ruangan atau mendekatinya, dia tiba-tiba merapikan rambutnya, membetulkan posisi bajunya, atau memulas kembali lipstiknya, itu adalah tanda bahwa dia ingin terlihat dalam versi terbaiknya di depanmu. Secara biologis, ini adalah upaya untuk meningkatkan daya tarik visual secara instan. Dia peduli dengan persepsimu terhadap dirinya. Dia tidak ingin ada satu helai rambut pun yang berantakan saat lu menatapnya. Perhatikan juga sentuhan-sentuhan tidak sengaja. Sentuhan ringan di lengan saat tertawa, menyentuh bahumu saat dia lewat, atau membetulkan kerah bajumu yang sedikit terlipat. Kulit manusia adalah organ sensorik terbesar, dan sentuhan fisik melepaskan oksitosin, hormon cinta dan kepercayaan. Jika dia mencari alasan untuk menyentuhmu, sekecil apapun itu, dia sebenarnya sedang menguji reaksi tubuhmu terhadap kehadirannya. Dia ingin tahu apakah lu akan menjauh atau justru menyambutnya. Seringkali, pria yang terlalu bodoh atau tidak peka akan menganggap ini sebagai gerakan yang tidak bermakna, atau bahkan meminta maaf karena merasa dirinya menghalangi jalan. Padahal, itu adalah undangan subliminal untuk sebuah kedekatan yang lebih dalam. Lu harus mulai memahami bahwa wanita jarang sekali melakukan kontak fisik tanpa maksud tertentu, terutama jika itu dilakukan secara berulang.
Ini adalah komunikasi tingkat tinggi yang tidak membutuhkan kata-kata, sebuah dialog antara dua sistem saraf yang sedang mencoba untuk saling mengenali. Jangan lupakan juga jejak digital di era modern ini, bro. Media sosial adalah perpanjangan dari kepribadian kita. Jika dia selalu menjadi orang pertama yang melihat story Instagrammu, jika dia sering menyukai postingan-postingan lama yang lu unggah berbulan-bulan lalu, yang berarti dia sedang melakukan deep dive ke profilmu, atau jika dia sering mengirimkan pesan-pesan singkat yang sebenarnya tidak terlalu penting hanya untuk memulai percakapan, itu adalah tanda nyata dia sedang memperhatikanmu. Di dunia yang sangat sibuk ini, perhatian adalah komoditas yang paling mahal. Tidak ada orang yang akan menghabiskan waktu berjam-jam melihat profil seseorang jika mereka tidak memiliki ketertarikan khusus. Dia ingin tahu apa hobi lu, siapa teman-teman lu, dan bagaimana lu menghabiskan waktu luangmu. Dia sedang membangun profil mental tentang siapa lu sebenarnya sebelum dia memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Namun, banyak pria yang menganggap ini hanya sebagai interaksi media sosial biasa. Mereka membalas pesan dengan singkat atau bahkan mengabaikannya, tanpa menyadari bahwa di balik layar ponsel itu, ada seseorang yang sedang menunggu balasan dengan jantung berdebar. Lu harus paham bro, bahwa bagi seorang wanita, memulai percakapan atau menunjukkan ketertarikan secara digital juga membutuhkan keberanian yang besar. Mereka takut ditolak, mereka takut terlihat terlalu agresif, jadi mereka memberikan umpan-umpan kecil. Tugas lu adalah menyadarinya dan menyambut umpan tersebut, bukan malah membiarkannya tenggelam di dasar kolam. Mari kita bahas sisi psikologis mengapa lu seringkali tidak menyadari tanda-tanda ini. Ada fenomena yang disebut confirmation bias atau bias konfirmasi. Jika lu memiliki keyakinan bahwa lu tidak menarik atau tidak layak dicintai, otak lu akan secara otomatis menyaring semua informasi yang bertentangan dengan keyakinan tersebut. Jadi, ketika ada wanita yang jelas-jelas memberikan tanda ketertarikan, otak lu akan berkata, "Ah, dia cuma ramah kok," atau "dia pasti kayak gitu ke semua orang." Lu melakukan sabotase diri karena lu takut untuk berharap dan kemudian kecewa. Selain itu, ada juga faktor spotlight effect, di mana kita terlalu fokus pada kekurangan kita sendiri, sehingga kita berasumsi orang lain juga hanya melihat kekurangan kita. Lu terlalu sibuk memikirkan jerawat di wajahmu, atau fakta bahwa sepatu lu sudah usang, sehingga lu tidak sadar bahwa wanita di depanmu sedang menatap matamu dengan penuh kekaguman. Lu harus belajar untuk keluar dari tempurung rasa tidak percaya diri itu, bro. Dunia ini jauh lebih indah jika lu mulai melihatnya melalui lensa kemungkinan, bukan lensa ketakutan. Wanita adalah makhluk yang penuh dengan nuansa. Mereka tidak selalu mengatakan "aku suka padamu" secara langsung, karena secara evolusioner ada resiko sosial yang lebih besar bagi mereka. Mereka menggunakan bahasa isyarat, metafora, dan energi untuk berkomunikasi. Menjadi pria yang berkelas berarti menjadi pria yang mampu membaca nuansa tersebut tanpa harus dijelaskan secara gamblang. Ini adalah tentang kecerdasan emosional, tentang kemampuan untuk merasakan getaran di udara sebelum badai datang. Coba perhatikan juga bagaimana dia berperilaku saat lu sedang bersama wanita lain. Ini adalah tes klasik. Jika dia menunjukkan sedikit tanda kecemburuan, mungkin dengan menjadi sedikit lebih diam, atau justru mencoba menarik perhatianmu kembali dengan lebih agresif, itu adalah tanda bahwa dia merasa memiliki klaim emosional terhadapmu. Dia tidak ingin kehilangan perhatianmu kepada orang lain. Dia mungkin akan bertanya dengan nada santai tentang siapa wanita yang lu ajak bicara tadi, tapi sebenarnya di dalam hatinya dia sedang mencari kepastian tentang posisinya di hidupmu. Ini bukan tentang sikap posesif yang berlebihan, melainkan tentang insting protektif terhadap sesuatu yang dia anggap berharga. Lu seringkali menganggap ini sebagai rasa ingin lahu biasa, tapi percayalah bro, tidak ada wanita yang membuang energi untuk menanyakan wanita lain di hidupmu jika dia tidak peduli padamu. Selain itu, perhatikan frekuensi dia meminta bantuanmu untuk hal-hal yang sebenarnya bisa dia lakukan sendiri. Bisa tolong bantu buka tutup botol ini nggak? Atau, menurut kamu, bagusan aku pakai baju yang ini atau yang itu? Ini adalah cara dia untuk membuatmu merasa dibutuhkan, untuk memberikan lu peran sebagai pelindung atau penasehat. Secara psikologis, pria merasa lebih terikat pada wanita yang membuat mereka merasa berguna. Dia tahu itu, baik secara sadar maupun tidak, dan dia memberikan lu kesempatan untuk menunjukkan maskulinitasmu. Jika lu terlalu bodoh untuk menyadarinya,
lu akan memberikan jawaban yang cuek atau malah menyuruhnya melakukan sendiri. Padahal, itu adalah undangan untuk sebuah interaksi yang lebih intim dan bermakna. Lu juga harus memperhatikan perubahan perilakunya saat berada di grup dibandingkan saat hanya berdua denganmu. Jika di dalam grup dia terlihat biasa saja, namun saat lu hanya berdua dengannya, dia menjadi lebih terbuka, lebih rentan, dan mungkin lebih banyak bercerita tentang masalah pribadinya, itu adalah tanda kepercayaan yang sangat besar. Dia sedang menurunkan tembok pertahanannya dan mengizinkanmu melihat sisi aslinya yang tidak dia tunjukkan kepada dunia. Kerentanan adalah nata uang dari kedekatan emosional. Dia sedang mempertaruhkan perasaannya dengan menunjukkan sisi lemahnya padamu, berharap lu akan memberikan rasa aman dan pengertian. Banyak pria yang melakukan kesalahan dengan memberikan solusi logis secara cepat saat seorang wanita bercerita tentang masalahnya, padahal yang dia inginkan hanyalah didengarkan dan divalidasi. Jika lu bisa menangkap tanda ini, jika lu bisa menjadi tempat yang aman baginya, maka lu sudah memenangkan sebagian besar dari hatinya. Tapi sekali lagi, lu seringkali terlalu fokus pada masalah yang dia ceritakan, bukan pada fakta bahwa dia memilihmu untuk menceritakannya. Itulah perbedaan antara pria yang hanya menggunakan logika dengan pria yang menggunakan intuisi. Bro, dunia ini penuh dengan pesan-pesan yang tidak terucap. Setiap hari, ada ribuan interaksi yang terjadi di sekitar kita yang memiliki makna jauh lebih dalam dari sekedar basa-basi. Jika lo terus berjalan dengan mata tertutup, lo akan melewatkan kesempatan untuk menemukan seseorang yang benar-benar menghargaimu. Berhentilah meremehkan dirimu sendiri. Lo memiliki nilai, lo memiliki daya tarik, dan ada wanita di luar sana yang sedang memperhatikan itu semua. Dia mungkin sedang menunggu lo untuk memberikan sinyal balik, untuk menunjukkan bahwa lo juga menyadari keberadaannya. Jangan biarkan dia menunggu terlalu lama, sampai akhirnya dia merasa bahwa perhatiannya sia-sia, dan dia memutuskan untuk pergi. Kehilangan seseorang bukan karena lu tidak cukup baik, tapi karena lu tidak cukup peka. Itu adalah penyesalan yang sangat pahit. Mulailah berlatih untuk lebih sadar akan lingkunganmu. Perhatikan bagaimana orang-orang bereaksi terhadap kehadiranmu. Perhatikan perubahan nada suara, perubahan posisi tubuh, dan kilatan di mata mereka. Ini bukan tentang menjadi narsistik dan merasa semua orang memperhatikanmu, tapi tentang menjadi pria yang present, pria yang hadir sepenuhnya di setiap momen. Ketika lu hadir sepenuhnya, lu akan mulai melihat pola-pola yang selama ini tersembunyi. Lu akan menyadari bahwa senyuman kasir di kafe itu mungkin lebih dari sekadar keramahan profesional, atau teman sekantormu yang selalu menawarkan bantuan sebenarnya sedang mencoba mencari jalan ke hatimu. Pikirkan tentang sejarah manusia. Nenek moyang kita tidak memiliki aplikasi kencan atau pesan teks. Mereka harus mengandalkan kemampuan membaca bahasa tubuh untuk bertahan hidup dan bereproduksi. Kemampuan ini ada di dalam DNA-mu, bro. Lu hanya perlu mengaktifkannya kembali. Lu perlu menyingkirkan gangguan-gangguan modern yang menumpulkan instingmu. Terlalu banyak waktu di depan layar membuat kita kehilangan kemampuan untuk membaca ekspresi wajah manusia yang sebenarnya. Kita menjadi ahli dalam membaca emoji, tapi buta dalam membaca emosi yang nyata. Lu harus kembali ke dasar. Tataplah mata orang saat berbicara, rasakan energi di ruangan, dan percayalah pada firasatmu. Jika lu merasa ada sesuatu yang berbeda dalam cara seorang wanita memperlakukanmu, kemungkinan besar lu benar. Jangan biarkan suara keraguan di kepalamu membisikkan bahwa lu hanya berhalusinasi. Ambillah risiko untuk percaya bahwa lu menarik. Ambillah risiko untuk bertindak berdasarkan tanda-tanda yang lu lihat. Pria yang sukses dalam hubungan bukanlah pria yang paling tampan atau paling kaya, melainkan pria yang paling mampu membaca situasi dan berani mengambil langkah saat peluang itu muncul. Ingatlah bahwa setiap tanda yang dia berikan adalah sebuah risiko baginya. Dia mempertaruhkan harga dirinya setiap kali dia menatapmu sedikit lebih lama atau setiap kali dia mencoba menyentuh lenganmu. Jika lo tidak merespons, dia akan merasa ditolak. Dan wanita, seperti halnya pria, memiliki batas kesabaran dalam menghadapi penolakan atau ketidakpekaan. Dia tidak akan terus-menerus memberikan tanda jika lo terus-menerus bertingkah seperti tembok yang tidak bisa ditembus. Jadi, jika lo mulai menyadari tanda-tanda ini, pelebaran pupil, mirroring, preening, perhatian pada detail, sentuhan tidak sengaja, jangan hanya diam, berikan respons. Berikan senyuman balik, berikan pujian yang tulus, atau ajak dia berbicara lebih dalam. Tunjukkan bahwa lo adalah pria yang sadar,
pria yang memiliki kendali atas persepsinya sendiri. Jangan jadi pria yang baru menyadari seseorang mencintainya setelah orang itu pergi dan menikah dengan orang lain. Itu adalah naskah film tragedi yang tidak ingin lu jalani di dunia nyata. Dalam perjalanan menuju versi terbaik dari dirimu, kesadaran sosial adalah salah satu pilar utama. Seorang pria sejati tidak hanya kuat secara fisik atau mapan secara finansial, tapi dia juga tajam secara emosional. Dia tahu kapan harus maju, kapan harus menunggu, dan kapan harus memberikan ruang. Dia adalah konduktor dari simfoni interaksinya sendiri. Dengan memahami tanda-tanda wanita yang memperhatikanmu, lu sebenarnya sedang belajar untuk lebih menghargai kemanusiaan orang lain. Lu belajar untuk melihat melampaui permukaan dan memahami kebutuhan serta keinginan yang tidak terucapkan. Ini adalah kekuatan yang sangat besar, bro. Gunakan kekuatan ini dengan bijak. Jangan menggunakannya untuk memanipulasi, tapi gunakan untuk membangun koneksi yang tulus dan bermakna. Karena pada akhirnya, apa gunanya kesuksesan jika lu tidak memiliki seseorang untuk berbagi? Seseorang yang benar-benar melihatmu, bukan karena apa yang lu miliki, tapi karena siapa lu sebenarnya. Dan dia sudah memberikan tanda itu sejak lama. Lu hanya perlu menyadarinya. Sekarang, coba lu ingat-ingat kembali interaksi lu dalam seminggu terakhir. Apakah ada seseorang yang selalu ada di sekitarmu? Apakah ada seseorang yang selalu tertawa pada leluconmu yang paling tidak lucu sekalipun? Apakah ada seseorang yang matanya selalu lu temukan saat lu menoleh secara tiba-tiba? Jika jawabannya ya, maka berhentilah menjadi bodoh, bro. Dia tidak sedang bermain-main. Dia sedang memberikan peta menuju hatinya. Tugas lu sekarang adalah mengambil peta itu dan mulai melangkah. Jangan takut salah. Jangan takut canggung. Kecanggungan adalah bagian dari proses menuju kedekatan. Yang lebih menakutkan adalah keheningan yang timbul karena dua orang sama-sama takut untuk memulai, meskipun keduanya sama-sama ingin. Jadilah pria yang memecah keheningan itu. Jadilah pria yang menyadari cahaya di mata wanita itu sebelum cahaya itu meredup karena kelelahan menunggu. Lu punya kemampuan itu. Lu punya insting itu. Sekarang, saatnya lu gunakan. Jadi bro, setelah mendengar semua penjelasan mendalam tadi, apakah lu mulai teringat seseorang? Apakah ada wajah tertentu yang muncul di pikiran lu saat gue menyebutkan tentang tatapan mata yang malu-malu atau sentuhan yang tidak disengaja? Jika iya, itu bukan kebetulan. Itu adalah alarm dari bawah sadar lu yang akhirnya tersambung dengan logika lu. Jangan biarkan informasi ini hanya menjadi pengetahuan yang mengendap di otak lu tanpa ada tindakan nyata. Dunia ini tidak memberikan penghargaan kepada mereka yang hanya tahu, tapi kepada mereka yang bertindak berdasarkan apa yang mereka tahu. Berhentilah bersikap seolah-olah lu tidak layak mendapatkan perhatian itu. Lu adalah pria yang berharga. Dan jika ada wanita yang sudah memberikan kode-kode tersebut, itu adalah konfirmasi dari alam semesta bahwa lu memiliki daya tarik yang nyata. Langkah selanjutnya ada di tangan lu, bro. Jangan jadi pria yang hanya bisa menonton dari pinggir lapangan, sementara orang lain menjalani hidup yang penuh warna. Masuklah ke dalam permainan, baca tandanya, dan ambil langkahmu dengan penuh percaya diri. Gue ingin lu sukses bukan cuma dalam karir atau fisik, tapi juga dalam hubungan asmara yang berkualitas. Kalau lu merasa video ini membuka mata lu dan memberikan perspektif baru yang berharga, jangan lupa untuk tekan tombol like dan bagikan video ini ke teman-teman lu yang mungkin juga sedang buta terhadap tanda-tanda di sekitar mereka. Tulis di kolom komentar tanda mana yang paling sering lu alami tapi baru lu sadari sekarang. Gue pengen denger cerita lu. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya lu nggak ketinggalan konten-konten motivasi tingkat tinggi lainnya yang akan mengubah cara lu memandang dunia dan diri lu sendiri. Tetap tajam, tetap sadar, dan jadilah pria yang selalu selangkah lebih maju, bro. Sampai jumpa di video berikutnya.